Oke, oke, aku ulang dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore semua teman-teman. Makasih banyak udah join di Mumarawat Expert bulan Juni ini. Semoga teman-teman yang join sehat-sehat selalu. Dan kalau misalnya lagi ada yang kurang sehat, mungkin ya segera cepat sehat kembali ya teman-teman. Buat kali ini, sesuai yang aku announce di poster kemarin, itu yang akan sharing ada dari tim Misael Project, ada Wih, gitu loh. Ada Mbak Fitri Aziza dan ada nanti akan menyusul ada Mbak Yunita. Tuh. Nah, Mbak Yunita ini sebagai presiden misal project, kalau Mbak Fitri itu sebagai vice presidennya. Ini kayaknya keren aman loh jabatannya ada presiden dan vice presiden. Jabatannya keren banget. Nah, jadi mungkin nanti kita di Ngumara Tester ini bakalan tanya-tanya tentang apa sih misalnya project itu mungkin kenalan dulu ya Mbak. Terus habis itu nanti kemarin itu kan kita ngebahasnya tentang ini ya apa sih eh nih manajemen event manajemennya misalnya project gitu kan. Nah dan acara sedikit Hmm, acara-acara yang eh di handle sama misalnya project. Tapi sebelumnya ini suara aku jelas mhm. atau enggak? Jelas kok, Jelas ya. Oke aman. oke. Dia sih Oke. cuman agak nggak stabil tapi Iya tadi tadi emang mungkin internetnya karena habis hujan juga jadi takut emang agak unstable. Oke, kalau gitu mungkin sebelum aku kasih waktunya ke Mbak Fitri, mungkin kita berdoa dulu sejenak ya, teman-teman. Oke, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Thank you. Mungkin bisa langsung aja ke Mbak Fitri. Gimana? Oke, tapi Eh, oke, Caca mungkin sebentar ya. Mbak Fitri sekali oke. lagi thank you ya. Mm, Kita izin Komarawit Expert ini kalau di Kumara nggak ada training resmi, trainingnya boleh belajar apa aja teman-teman gitu ya. Jadi boleh yang ada yang dulu belajar bahasa Korea, sekarang ada yang lagi belajar bahasa Arab. Aku lagi belajar make up gitu ya. Bagus. Jadi ada bekasnya nggak ya? Hmm. Hari ini banget gitu ya belajarnya Kontur. ya. Jadi kita Iya, boleh belajar tiap-tiap apa mas. aja lah. Nah, Ya. tapi ada istilahnya mandatory learning program salah satunya Umar with Expert which is kita ngundang teman-teman yang mengerjakan banyak hal yang berbeda supaya kami juga bisa belajar. Nah, kebetulan Kumara sama teman-teman juga lagi ngembangin beberapa event lah istilahnya. Kita belajar bikin program, artinya biasanya tuh kita tuh ya di didatangin orang. Kita lagi belajar coba ngedatangin orang ini kayak jelangkung gitu. Nah, jadi selama ini kita nungguin ada orang yang datang gitu ya, sombong sekali gitu ya. Terus sekarang kita belajar bertamu gitu. Nah, kan lewat bikin program atau bikin Hmm. kegiatan lah. Kita bilangnya kalau event biasanya sekali, kalau program kan event yang berulang gitu ya. Kalau kami membahasakannya, jadi kita bikin program. Nah, jadi senang banget dirimu sama teman-teman bersedia gabung. Kami izin belajar. Nah, tapi formatnya izin ya, santainya aja, senyamannya, boleh cerita, Ya. boleh apa aja. Terus kami izin nanti ada yang nanya, ada yang malu-malu juga nggak nanya boleh gitu ya. Yang Alright. malu-malu banyak. Intinya gitu. Biasanya yang nanya Ya. kalau nggak, tandain Yang aja paling Mbak. banyak Yang nanya nanya biasanya Mas Eko, Mas Dida. Nah itu, tandain tuh. Nggak kalau apa-apa. pembicaranya wanita kami gitu supaya istilahnya gender equality. Kalau cowok itu Caca tuh nggak berhenti berhenti biasanya. Iya. Enggak, Mas Eko kenapa sih Masya mau Allah, merusak Gusti. image-ku Mas Ya, Eko? Ya Allah. ya nggak maksudnya Caca tuh punya curiosity yang tinggi tapi gitu loh, cuma beda gender aja. Ya, it's okay. Thank Udah. you, baik segitu aja. Masya Allah, Thank you, Gusti. Mas Rizky. Thank Oke, you, oke. silakan. Thank you, Oke, thank you, ya thank you. ya udah kalau Langsung gitu aja mungkin nih. langsung aja kita kenalan dulu mungkin bisa project tuh sejarahnya gimana sih Mbak atau bisa dikenalin lagi ke teman-teman bisa project ini apa gitu. Mungkin Mbak Fitri ada slide yang mau ditampilin. Aku udah set Mbak Fitri jadi co-host jadi mangga sih. Oke, siap. Boleh. Ya udah aku siap-siap dulu apa namanya? Share screen kali ya. Iya, Sebentar. Oke. Jadi sebetulnya plotting hari ini adalah kok udah langsung aja ke plotting ya. Jadi wow. salam kenal dulu dikit buat teman-teman semuanya. Aku izin pinjam slide-nya punya Yunita. Akrabnya dipanggil Yuyun kalau di dalam Missile Project. Jadi
halaman ini aja ya buat ngenalin gitu wajah kita kayak gimana. Jadi misal project ini emang sebuah saat ini masih perkumpulan OTW jadi perusahaan gitu ya, yang dibangun oleh sekelompok anak-anak yang emang punya passionnya tuh tinggi banget di bidang event organizer gitu. Dan event organizernya kebetulan spesifik di bidang pop culture. Jadi walaupun aku ada side gig, oh enggak deh, ada pekerjaan lainnya gitu ya sebagai apa sih director di bidang pendidikan gitu kan, perkumpulan keluarga pendidikan, tapi di sini juga aku ngeluarin passion aku untuk ya itulah event management gitu ya. Nanti kita juga bakalan kenalan sama Yunita, terus udah ada sama kita juga Mbak Ayu Citra. Biasanya nggak dipanggil Mbak sih, biasanya aku panggil Aicit gitu kan. Itu juga udah hadir bersama kita di sini. Nah, sesuai plotting aja deh. Jadi kalau misalnya langsung ke kayak door gitu kan, misal project mungkin agak apa nih misal project gitu ya. Jadi aku izin untuk ngenalin tentang acara kita yang terakhir karena kebetulan kita juga hadir di sini tuh karena diundang sama Fajar ya, ya kan Fajar ya? Makasih banget loh Ya, udah diundang. Jadi Iya. bener salam apa ya, salam kenal lagi gitu Makasih kan. nih. Mm-mm, mm-mm. Makasih banget buat Mbak Caca yang juga udah mandu dari awal, Mas Eko yang kameranya langsung terbuka waktu aku bilang, oh aku kenal kok sama Mas Eko gitu ya. Terus aku juga tadi ngeliat ada Mbak Augia, kalau nggak salah kita ketemu juga di POP ya Mbak ya, yang dari Ludenara kan. Nah itu, jadi kayaknya sih kok ada banyak wajah yang familiar ya, agak lo lagi gitu di sini. Oke. Jadi Kreator Centro Fair ini adalah acara yang kita selenggarakan kemarin di bulan Mei. Dan kita bekerja sama dengan satu komunitas namanya Indonesia Force. Nanti aku bakalan bahas sekilas juga. Jadi kita itu memang punya pengalamannya itu di bidang marketplace gitu ya. Jadi event yang basisnya itu menghimpun sebanyak mungkin partisipan dari kreator-kreator atau lingkar kreator di Indonesia untuk mau nge-booth atau jadi eksibitor di tempat kita gitu kan. Bukan kayak booth yang super besar kayak conference gitu, tapi tempat di mana mereka bisa punya lapak lah gitu ya, meja, kursi, display gitu kan untuk berjualan dengan target marketnya. Dan kebetulan target market dari kita adalah sesuai dengan namanya ya, Furi. Furi ini nanti apa? Nanti aku bahas sekilas juga. Jadi untuk Furi market di Indonesia, kebetulan Kava itu adalah yang pertama gitu. Terus kita lihat sedikit. Nah, jadi ini tentang Misail Project-nya. Kita punya moto Your Comrade in Your Creative Journey ya sih. Itu Yunita yang bikin. Jadi intinya kita emang positioning di sini sebagai partner ya dari para lingkar kreator tersebut gitu. Kita ingin ada di sana bukan sebagai cuma sebagai apa ya orang yang ngasih atau orang yang menjual jasa gitu ya, tapi betul-betul menjadi partner dalam tahap-tahap atau perjalanan mereka dalam menghasilkan karya kreatif. Nah, gitu. Terus, nah ini kita kemarin cara kerja kita memang kita kerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada dan biasanya tuh sangat niche gitu komunitasnya. Kita juga pernah dengan komunitas yang penyuka Godzilla gitu ya untuk tahun lalu gitu kan itu ada eventnya lagi. Kemudian di tahun ini kita bekerja samanya dengan Indonesia Force yang memang sudah berdirinya cukup lama ya dari tahun 2011 dan anggotanya terus growing sampai sekarang. Nah, mereka ini aktifnya di Facebook tapi juga lebih aktif lagi masing-masingnya sendiri itu aktif di media sosial lainnya kayak Twitter, Discord, Telegram, dan channel-channel lain. Sedikit tentang Furi. Jadi Furi itu sendiri sebetulnya sebutan untuk orang-orang yang tertarik dengan hewan antropomorfik. Jadi kalau teman-teman tahu apa sih namanya itu Zootopia, Sonic the Hedgehog, bahkan beberapa Pokemon juga kita bisa klaim itu adalah hewan antropomorfik gitu. Dan orang-orang yang punya keminatan khusus terhadap hewan-hewan tersebut gitu kan, yang bisa ngomong, bisa berdiri di dua kaki itu menyebut diri mereka sendiri Furis. Dan mereka juga sampai punya subculture sendiri kayak mereka senang pakai fursuit gitu ya, fursuit. Kemudian mereka juga punya fursona gitu kan, alter ego di mana mereka menampilkan sisi furry mereka gitu dengan lebih merdeka gitu. Biasanya event untuk furry sendiri kalau di Indonesia itu namanya convention ya. Jadi furcon. Furcon udah kayak Al-Quran aja ya, agak beda dikit gitu. Tapi beda lah. Itu furcon convention furry gitu kan, di mana mereka dan biasanya terbatas untuk para anggota itu memang berkumpul, bertemu, berbicara, berbincang dan main-main bareng lah gitu.
Makanya melihat bahwa ini acaranya masih cukup tertutup nih gitu ya. Itu kita ngelihat ada sebuah kebutuhan gitu kan untuk membuat kava ini. Karena kan kalau kita di Misael memang pengennya membantu para kreator itu dari segi bisnisnya ya, meningkatkan kesejahteraan mereka secara ekonomi juga gitu ya. Bukan cuma bagaimana mereka bisa having fun with each other, tapi justru gimana mereka bisa memperkenalkan karya seni mereka ke target pasar yang sesuai gitu kan. Nah, biasanya yang kayak gitu kita himpun di suatu event karena event itu memang adalah sebuah perjumpaan lah gitu ya. Nah, jadi di sini ada sedikit tentang acara kita. Memang Creators Antro Fair ini acara dengan tema furi, terutama dalam hal karya seni, tapi mungkin sedikit berbeda dengan karya seni yang pada umumnya. Kita emang fokus di hal-hal yang ada hubungannya dengan IP ya, atau intellectual property. Jadi ada storyline-nya, ada karakternya gitu. Makanya produknya sendiri dalam bentuk ilustrasi, komik, merchandise kecil-kecil gitu kan, patung, kostum, atau kerajinan lainnya. Nah, kita juga dilaksanakannya kemarin Kava itu hanya 1 hari, sampai diprotes kenapa nggak lebih panjang lagi gitu ya. Tapi ya, dan kebetulan waktu itu juga kita nggak dapet weekend kalau misalnya mau menyelenggarakan di tengah tahun ini, jadi kita ambil hari Waisak di tanggal 23 Mei, hari Kamis. Dan tempatnya di Jakarta Design Center. Jakarta, tapi sebetulnya aku sendiri orang Bandung dan orang Dago. Aku lihat Kumara kantornya Dago juga kan. Jadi sebetulnya ya mungkin kita ke Borma yang sama gitu. Terus kita juga pembagian acaranya beda sedikit dengan convention. Kita memang benar-benar punya fokus di marketplace. Jadi itu yang kita perkuat sebagai core core eventnya gitu ya. Dan kita juga tetap ada experience lain gitu kan, experience corner lain yang biasanya tuh kita buat either dalam bentuk photo booth, community space, dan yang lainnya. Nanti kita lihat dokumentasinya sedikit. Kurang lebih ini udah dipahami sih tadi ya karena diperkenalkan sedikit tentang Furpon. Jadi emang kalau misalnya di sini gitu kita memang ada tujuannya memperkenalkan juga tentang konsep tentang Furry yang ini ya yang untuk general audience ya gitu. Untuk kalangan yang pengunjung umum atau mungkin yang cuma penasaran atau mungkin yang udah pernah berpengalaman jadi kreator gitu ya. Mereka menggambar, mereka membuat karya tapi ingin merambah ke furi gitu, bukan cuma yang umumnya, bukan cuma fandom pada umumnya kayak anime kah atau manga, manhwa dan hal-hal sebagainya ya yang berkaitan dengan IP juga. Nah, ini target pengunjung kita emang pada khususnya itu ada anggota komunitas furinya itu sendiri gitu ya yang jadi andalan kita untuk jadi pengunjung. Tapi kita juga tetap mengajak khalayak umum sebisa mungkin melalui publikasi kita. Terus biasanya sih memang yang jadi pengunjung di acara kayak gini tuh 18 sampai 40 tahun ya. Jadi yang udah punya uangnya untuk datang gitu kan membayar tiket belanja di sana dan punya ketertarikan dengan kultur furi itu sendiri. Dan kita juga menargetkan di Jabodetabek. Tapi sebetulnya yang datang dari Bandung juga banyak. Tapi sebetulnya masih itu ya, masih antara Jabodetabek atau Bandung gitu lah. Nah, ini ada sedikit tentang struktur organisasi. Kelihatan kayak obvious, tapi menurut aku kita di Misael itu tuh sedikit apa ya? Aku nggak tahu sih kalau di Kumara gimana nih. Nanti bolehlah sharing-sharing. Tapi di sini aku pertama kali melihat bahwa memang untuk setiap project, setiap event kita akan memilih PIC yang berbeda-beda gitu. Jadi tergantung kedekatan dia dengan niche tersebut. Kebetulan kita salah satu anggota dari Misael Project itu adalah ketua dari komunitas Indonesia Force itu sendiri gitu. Jadi ada apa ya? Ada jejaring yang kuat yang bisa kita tap in gitu kan dalam penyelenggaraan event ini. Kemudian Vice PO-nya itu hadir bersama kita ini Mbak Aicit dan kita biasanya gitu berdasarkan pengalaman kita bagi divisi-divisinya itu seperti ini gitu ya. Jadi ada acara, tiketing, publikasi, dokumentasi, sama medpar dan sponsorship itu kita masukkan ke bawah tanggung jawab PO. Jadi kalau ada one on one itu kita langsung ke PO-nya gitu kan. Sementara Vice PO ini mengurusi bagian K3 yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, perlengkapan dan legal. Sebetulnya K3 ini kita kemarin ubah jadi K4 karena ada kesehatan juga
ada kesehatan juga atau medis gitu kan. Dan tanggung jawab untuk volunteer, which is Fajar ikutan kemarin di acara kita, itu juga ada di sini di bawah Vice PO. Aicit yang apa namanya yang mengumpulkan, Aicit yang bikin formnya, Aicit yang wawancara satu persatu, Aicit yang ini deh yang betul-betul kerja kerasnya gitu sampai kita bisa dapat partisipasi dari orang-orang hebat juga yang ngebantu acara kita gitu. Nah, jadi salah satu hal yang paling penting di finalisasi gitu ya sebelum acara kita bisa terjadi adalah floor map gitu kan. Kita kemarin menggunakan lantai 6 di JDC. Dan di lantai 6 ini kita bagi area activity-nya itu tuh jadi lobby dan marketplace. Yang mungkin aku sadari ya di acara kayak marketplace kayak gini, beda dengan acara di tempat aku jadi fasilitator atau acara di tempat aku jadi narasumber gitu kan. Itu adalah flow dari pengunjung tuh betul-betul harus diperhitungkan gitu. Jadi gimana caranya kita bisa menentukan di mana sih titik-titik yang bakalan crowded gitu kan, di mana sih titik-titik yang bakalan jadi penghalang dari yang lainnya. Kemudian apakah flow-nya harus diganti kalau hari H gitu. Itu sesuatu yang di sini juga aku banyak belajar gitu ya. Ternyata di situ gitu perbedaannya dengan acara-acara yang selama ini aku selenggarakan kalau di organisasi gitu. Mungkin sedikit hal yang diperhatikan di sini karena nanti aku bakalan bahas sedikit di yang berikutnya. Di sini ada photo wall, depan photo wall itu ada community space, community area. Kemudian di lobby ini juga kan ada sedikit belok ya. Nah, kalau misalnya kita belok ke sana, di sana tuh ada ruang-ruang lain yang juga pada hari H itu dipakai. Jadi sebetulnya pengunjung dari venue ini bukan hanya pengunjung yang mau masuk ke acara kita, tapi juga acara yang lainnya. Nah, nanti ada foto-foto lucu deh buat itu. Kemudian di dalam sini kebetulan kita juga ada area panitia. Tepat di depan message wall itu ada area panitia di C4 C5 tempat aku nanti di sana banyak berkegiatan ya, tadi memberikan experience itu. Nah, jadi ini sedikit tentang tiketingnya. Kita ada PO dan on the spot. Terus kita juga ada yang unik tuh ada sistem kontribusi ya. Mungkin kalau teman-teman apa sih familiar lah dengan kayak Kickstarter atau crowdsourcing other crowdfunding platform. Sebetulnya ini juga mirip tapi dengan cara yang manual di mana ada orang-orang yang memang pengen banget mendukung acara kita dan membayar lebih gitu ya, memberikan support tersebut dalam bentuk finansial juga. Dan untuk kontributor yang paling tinggi, beberapanya kita juga berikan apa ya badge khusus gitu ya untuk mengapresiasi hal tersebut. Kemudian ini ada mekanisme marketplace-nya. Yang penting itu ada kita mengisi space yang memang ditentukan, terus ada pembukaan pendaftaran online, terus kita ada penyusunan handbook dan juga penyediaan katalog. Katalog ini sangat penting karena nantinya interaksi pengunjung dan circle atau lingkar kreator itu mostly dimulai dari melihat dulu apakah ada ya barang yang aku minati di katalog dari kreator ini. Nah, kalau misalnya ini belum rapi gitu ya, biasanya sih ini jadi apa ya kurang mengefisienkan eh, apa ya namanya kurang-kurang optimal lah gitu ya nanti untuk interaksi mereka di hari H juga gitu. Jadi katalog ini tuh betul-betul satu hal yang apa ya krusial dalam penyelenggaraan event jenis marketplace. Terus, nah ini kita juga publikasi gitu ya marketplace-nya seperti ini finalnya. Kemudian ini salah satu bentuk fasilitas yang kita tawarkan untuk peserta. Kita ada meja pojok, ada meja reguler yang cuma satu mejanya, dan juga ada meja cooperative space yang satu meja bagi dua gitu. Nah, ini acara. Aku nggak bahas yang ini deh, langsung aja kita ke foto-foto. Jadi, dokumentasi acara di sini ini menunjukkan beberapa hal ya. Pertama, kita ada meja freebies. Meja freebies ini sesuatu yang sebetulnya di acara marketplace itu tuh kita bertukar freebies tuh bukan hal yang asing gitu kan. Kadang-kadang orang-orang suka bertukar postcard, bertukar kartu nama of course, bertukar produk-produk perintilan kecil-kecil gitu ya, kayak badge, pin, atau stiker gitu kan untuk saling kenalan satu sama lain, tapi khusus di acara jenis furry di Indonesia, ternyata mereka memang suka menyediakan satu meja untuk menyimpankan barang-barang yang mau mereka tukarkan, terus nanti pengunjung lainnya itu bisa free aja untuk ngambil gitu.
Mungkin apa karena mereka kebanyakan introvert ya? Aku juga nggak tahu. Jadi karena apa saking introvertnya jadi daripada harus tukeran yuk gitu kan, enggak lah, ditaruh aja di meja gitu kan. Terus yang berikutnya bisa ngambil dan bisa menyimpan juga gitu. Baik itu eksibitor, pengunjung gitu. Mereka biasanya ternyata banyak gitu yang memenuhi sampai meja ini tuh satu meja ini penuh ini baru setengahnya. Sore tuh itu udah berjejer gitu, dua meja selebar berapa? 180 kali 2, 3,6 meter tuh itu penuh dengan freebies gitu yang bisa diambil. Terus kita juga ada stiker sama message wall, di mana teman-teman yang hadir itu bisa menempelkan stikernya, terus bisa ngegambar, bisa juga memberikan pesan gitu ya. Tapi ternyata banyak yang datang ke situ untuk absen. Jadi, absen kehadiran kita di ini nih dengan cara menulis atau menggambar di message wall ini gitu. Oke, nah terus kita juga ada raffle yang kita hadiahkan untuk para VIP dan yang unik dari raffle di sini adalah yang paling dianggap valuable dari acara yang melibatkan kreator ternyata adalah hasil karya kreator itu sendiri. Jadi grand prize-nya itu memang limited edition-nya itu adalah komisi ilustrasi dari guest artist yang kita undang ke acara kita gitu. Jadi betul-betul pengunjung yang VIP itu menunggu sampai akhir acara banget pas si raffle ini tuh diumumkan. Dan emang raffle ini jadi satu kok kejadian sih, aktivitas penutup ya. Jadi ini udah jam 3 jam 4 hampir ke penutupan kita di jam 5 gitu. Di sini juga teman-teman bisa lihat tipikal display booth kreator di marketplace kita tuh kayak gimana gitu kan. Jadi ada produk yang lucu-lucunya, ada juga komiknya di sini dan kebanyakan dari circle kreator ini tiap mejanya udah punya kris masing-masing untuk mempermudah mereka melakukan transaksi jual beli. Dengan catatan memang ternyata marketplace sekarang itu penting banget untuk memastikan bahwa akses internet di event itu harus lancar gitu karena hal tersebut. Tuh. Nah, kemudian ini ya, jadi kita ada sebuah surprise kecil karena acara di sebelah kita itu acara resital piano anak-anak. Dan ternyata anak-anak yang mau resitalnya tuh justru tertarik gitu ya dengan para anggota komunitas yang emang hadir dengan menggunakan fursuit mereka gitu, dengan menggunakan kostum mereka. Jadi ternyata ada juga nih kesempatan untuk mengenalkan event kita ke pengunjung umum yang mungkin nggak kena reach kita di media sosial ya karena beda gitu kan. Tapi mereka juga senang gitu dengan maskot-maskot yang hadir di hari H tersebut. Kemudian komunitas juga di space-nya ini sendiri ini berinisiatif untuk menyediakan tenda biru yang teman-teman lihat, bukan tenda biru yang lagu ya. Ini tenda biru tempat teman-teman buat ini berganti kostumnya antara melepas fursuit atau mengenakannya kembali. Karena memang marketplace kita kan cukup ya dimaksimalkan untuk meja dan pengunjung dan flow segala macam. Jadi sebetulnya tidak terlalu kondusif untuk menggunakan si fursuit ini sepanjang hari gitu. Di sini juga mereka berinisiatif bikin penitipan barang, tapi judulnya tuh tempat penitipan anak. Jadi jadi agak ambigu. Ada fotonya, aku nggak nemu sih sayangnya ya. Tapi ada fotonya di mana ada anak-anak yang jadi pengunjung itu berfoto di dekat area community space tersebut. Dan latar belakangnya tuh di mejanya ada gitu, tempat penitipan anak gitu. Jadi beda makna sedikit ya. Nah, terus kita juga ada foto booth-nya di depan ini nih, di depan community space ini, dan ada maskotnya yang ternyata jauh lebih cimit dibandingkan para pengunjung yang ingin berfoto di sana dengan para fursuit mereka juga gitu. Dah, sebetulnya tentang event sampai di situ dulu. Kalau misalnya Mbak Yunita belum datang, boleh deh kalau ada yang mau menanggapi, nanya atau gimana gitu silahkan. Oke, teman-teman mungkin eh wah Mas Dida kan mulai nih. Tadi itu sih aku salah fokus sama gambar-gambar yang ada di message wall. Tadi lucu-lucu banget Iya. gambarnya. Nah ini ya, jadi bahkan yang bukan kreator pun mereka senang menggambar sebenarnya banyak banget yang suka ngegambar gitu dan Iya, di sini mereka bisa gambar melakukan itu gitu. gambarnya lucu-lucu banget. Yap, yap, yap. Oke, mungkin eh tadi segitu dulu ya. Mungkin ada pertanyaan, kita buka di sesi pertanyaan aja. Jadi ini kalau misalnya teman seperti biasa ada pertanyaan bisa di chat atau misalnya kalau yang eh, mau on mic boleh sih. Ini deh aku kok kayak kepo. Mas Fajar kemarin volunteer jadi apa?
Oh Ya. iya. Jadi apa kamu, Jar? Ditanyanya malah ke iya, salah nanya nih. Kalau aku itu kan di bagian keamanan ya. Jadi memang tadi kan sudah disebutin kalau Kak Aicit itu yang megang bagian itu. Jadi aku lebih banyak interaksinya dengan Kak Aicit, nih Kak Ayu Citra ya ada di sini juga. Mm. Jadi Oh, aku keamanannya kan waktu itu ini ya keamanannya itu dibagi jadi beberapa section. Ada bagian yang fokusnya di antrian, ada yang fokusnya di dalam. Kalau aku kebetulan kebagiannya di pintu masuk. Jadi aku benernya kayak oke. menyambut dan ngecek orang-orang kalau pakai gelang atau enggak gitu ya. Itu mungkin salah satu yang menarik juga ya. Mungkin kalau eh, dari Kak Fitri bisa ini atau bahkan dari Kak Ayu juga kayak untuk dari keamanannya itu sangat ini ya secara flow, secara SOP itu sangat bagus sih ya. Itu mungkin bisa diceritain itu menarik sebenarnya. Oke. Gimana Kak Mungkin Icit? sebelum Iya. Mbak Aicit ya panggilannya. Iya, apa namanya? Iya. Mungkin anggapin dikit udah ada Mbak Yunita. Halo Mbak, Oh, Mbak halo. Halo, Yuni. Halo. sorry guys, lagi biasalah akhir bulan orang finance lah ya mengatur kemaslahatan umat nih tanggal gajian. Aman, Nggak aman. apa-apa Mbak, nggak Kasih apa-apa. ya. Ya, jadi Iya. tadi Mbak Fitri udah jelasin sedikit tentang apa sih tadi namanya event Furi tadi, Kava ya. Nah, Mm-mm. mungkin Mbak Yunita ada tambahan atau mungkin bisa lebih ke misalnya gimana sih kayak kalau tadi kan lebih ke eventnya nih gitu Ya, kan. Betul. Kalau dari Mbak Yunitanya mungkin bisa lebih ke misalnya tuh gimana sejarahnya, terus kenapa eh, menciptakan misal project nih gimana sih? Apakah memang ada ceritanya sendiri atau gimana nih? Jadi mungkin bisa Hmm. sedikit ceritain deh. Kita soalnya pengen tahu, Mbak. Ya, oke, thank you guys. Sorry ya agak telat tadi ketahan. Eh, paling bakal dimulai dari misal project ya. Misal project dalam tagline kami yaitu Your Comrade in Your Creative Journey. Jadi memang misal itu berasal dari eh, apa ya? Kalau misalkan saya bakal bilang ini adalah setipe dengan pitch untuk jenis-jenis startup gitu ya. Kita itu basically berusaha untuk menyelesaikan masalah di mana memang di Indonesia itu kan yang namanya pekerja seni itu sebenarnya sangat-sangat valuable ya. Maksudnya jauh lebih apa ya? Ketika kita memesan sesuatu terkait dengan seni di Indonesia itu sebenarnya kita itu bayar mahal supaya kita dapat bagus. Agak sedikit berbeda ketika di beberapa negara lain misalkan kayak Europe dan segala macam kita bayar supaya nggak jelek gitu. Which is sebenarnya apa ya kalau ngomong terkait dengan potensi dari Indonesia sendiri untuk terkait dengan uh, pekerja seni dalam hal ini berbagai macam hal ya dan terutama kalau misalnya ngomongin soal sisi gambar, ilustrasi dan lain-lain kita tuh potensinya sangat besar. How do I can say besar? Kita bisa lihat berapa banyak yang namanya convention sekarang sangat banyak gitu kan. Comic Frontier misalkan mereka gede banget gitu. Dan misalkan kita ngobrol gitu ya, kita punya beberapa teman yang memang circle gitu, para pegiat kreator ini yang mereka memang jualan di tempat itu. Mereka itu ya penghasilannya gede. Dan untuk hal-hal seperti event seperti ini tuh salah satu anchornya mereka untuk bisa dapat revenue yang besar gitu. Kalau misalkan kita tuh kan apa ya waktu kita masih kecil kita suka gambar kita sering ya udah ngobrol sama orang tua gitu kan ketika kita punya cita-cita untuk jadi seniman kita sering banget dapat discouragement lah istilahnya bilangnya kayak oh kamu mau jadi seniman emang mau makan apa atau misalkan pelukis-pelukis yang besar itu mereka tuh baru nilai seninya itu baru muncul ketika mereka udah mati istilah gitu sementara mereka hidup dengan apa ya kurang uang lah bingung cara cari uang kayak gimana nah disitulah kita pengen masuk dimana kita bisa jadi apa ya pendukung untuk ekosistem teman-teman kita yang memang pegiat seni ini untuk bisa berkembang salah satunya dari apa
dari event organizer. It is why the start of misal project kita adalah event organizer yang memang khusus untuk kreatif bazar gitu ya, mostly. Jadi kayak segala hal terkait dengan creator kita mau masuk di dalam situ. Dan juga tagline kita Your Comrade in Your Creative Journey. Jadi kayak nggak cuma sekedar dari sisi event, kita juga memberikan dukungan-dukungan yang lain. Next slide mungkin. Kebanyakan dari kita itu terdiri dari saat ini 11 orang. Kebetulan semuanya dibilang pegiat seni juga enggak, tapi kita memang dari dulu cukup passionate dan memang beberapa kali bekerja di proyek sejenis gitu ya, sampai akhirnya kita ngumpul terus kita mau bikin bareng. Next. Ya ini agak malu ya sebenarnya ya, ada saya sebagai pemimpinnya para anak-anak ini gitu sama Kak Fitri. Biasanya kita panggil emak karena dia adalah sosok yang lebih keibuan. Kalau saya lebih galak biasanya. Kalau latar belakangnya saya sendiri, saya memang lebih baik. Saya udah jelas ya tadi saya ngomongin penggajian ya, emang saya orang finance gitu basically. Tapi saya memang beberapa 1,5 tahun saya ada di consulting untuk startup, which is jadi business analyst. Saya emang dulu pegang Comic Frontier sebagai sebagai penasehat internalnya mereka gitu. Dan memang spesialisasi saya adalah untuk funding dan projects gitu. Sementara kalau Kak Fitri bahkan lebih di eksekutornya, dia lebih capek lah istilahnya, lebih teman capek saya gitu ya. Dia udah lebih lama gitu. Iya benar, selalu kalah kalau ke Komiforo ya kan, menyenangkan sekali. Dan maksudnya apa ya, untuk hal-hal seperti itu kan juga maksudnya kita sebagai customer juga seneng ya untuk hal-hal seperti itu. Dan kita bisa kayak kasih untuk yang generasi muda, buat yang datang-datang juga kita seneng lah ya, karena mereka jadi tahu lah ya, ada aspirasi kok, ada kok masa depan dari kita yang mau jadi pegiat seni gitu. Kak Fitri dia lebih, wah ini emang kalau udah ngomongin perkara masalah kehidupan lapangannya tuh udah keren banget lah, udah berusukan lah dia, NGO, project management, leadnya Comic Frontier dulu untuk beberapa Comic Frontier gitu kan, dan juga sekarang juga masih jadi fasilitator untuk pendidikan gitu. Oke, next. Jadi ini basically core dari kita, IO dalam artian event organizer. Salah satunya yang kita bikin itu kemarin kan, Kava yang udah juga dijelasin sama Fitri, itu adalah salah satu jenis event yang kita memang sangat inklusif untuk si komunitasnya sendiri gitu. Kemudian selain dari sisi event organizer-nya, kita juga mau supaya ada nih ekosistem pendukungnya. Jadi kayak nggak cuman sekedar kita bikin event terus selesai gitu. Salah satu 2 diantaranya adalah satu marketplace. Jadi kayak misalkan ada nih teman-teman yang memang datang di event kita gitu, terus habis itu nanti mau titip jual di marketplace kita, itu juga bisa. Kita secara aktif lagi godok untuk gimana caranya supaya kita bisa marketingin untuk marketplace-nya secara lebih efektif gitu kan. Terus juga yang kemarin juga udah dijalanin yaitu percetakan. Jadi di mana konsepnya yang kita mau sebenarnya adalah gimana caranya supaya para pegiat seni ini ya udah nggak usah pusing, lu semua tinggal telepon misalnya project, telepon, WhatsApp, email, whatever communication you have gitu ya. Terus kayak ya udah lu tinggal datang, lu bisa jualan. Jadi kayak lu bisa fokus berkarya untuk sisa-sisanya yang lain kayak logistics, vendor management dan segala macam itu dari kita. Itu konsepnya kita basically, karena untuk bisa mendukung ekosistemnya ini secara full gitu ya. Terus next. Jadi ini portofolionya kita, Kava tadi udah dijelasin. Terus dulu kita juga udah pernah ada Kaiju First Festival. Sama ini Afternoon Screen Time adalah event kita yang sangat rutin, yaitu event nobar. Sebenarnya jatuhnya ini lebih ke arah
ya kita pengen ada aja sih kegiatan sama kayak ya misalkan untuk juga lebih bisa memarketingkan diri kita, karena kayak kita sebagai seorang event organizer, salah satu hal yang sangat penting adalah marketing, branding, sama stakeholder management. Itu 3 hal, karena memang apa ya, bidang jasa kan, kita pasti itu sih 3 hal itu yang harus kita selalu maintain gitu. Salah satu hal yang kita lakukan adalah dengan mengadakan adanya afternoon screen time. Jadi kita bisa lebih mengokohkan branding kita untuk sebagai seorang event organizer gitu. Next. Jadi ini ngomongin soal subservice-nya kita, which is marketplace. Ada 2 jenis, di mana selain dari sisi event, sebelum event kita juga bisa untuk bantuin para circle ini bikin pre-order, gitu kan, manage pre-ordernya mereka gitu. Dan setelah event, ya udah mereka bisa misalkan jadi kayak konsep ada di meja gitu ya, udah tinggal jualan segala macam, lu bisa balik tinggal bawa badan karena barangnya udah dititipin semua ke misal project gitu. Simpelnya sih kita gitu. Saat ini sih memang untuk yang ini kita juga lagi sangat kembangin ya untuk dari sisi si online marketplace ini. Next. Workflow case study. Jadi ini adalah hal-hal yang tadi sebenarnya jatuhnya masih perkenalan banget ya guys. Ini yang kita pengen sharing ya. Terkait dengan case study kita ketika kita kerjain Kava sebagai eventnya kita. Yang pertama, kita menyadari bahwa dalam membuat sebuah event yang sangat community specific dan sangat-sangat apa ya, dalam artian komunitasnya juga cukup eksklusif ya gitu. Hal yang paling penting yang pertama adalah kita harus benar dalam melakukan community mapping, di mana survei itu udah pasti, karena istilahnya apa ya, kita nggak boleh ngambil decision based on kita punya feeling kan, pasti kita harus pakai data gitu. This is where it comes ketika ada survei. Kemudian dari sisi kitanya sendiri, kita pun juga harus bisa cari PIC dari project-project kita yang emang suitable. Dalam hal ini menurut saya salah satu alasan kenapa Kava bisa sukses itu karena PO-nya kita sangat sesuai untuk project ini gitu. Literally, karena dia emang udah ada dengkotnya komunitas inilah, kayak waktu dia sebenarnya nggak pede, ya gimana caranya kita mesti bikin, saya sama Fitri sebagai bosnya dia harus bikin dia bisa pede gitu. Kayak enggak, lu tuh bisa, ayo, enggak apa-apa, lu takut gak apa-apa, salah gak apa-apa, yang penting harus elu, karena kalau misalnya bukan elu, ini proyeknya nggak bakal jalan gitu. Dimana dalam hal dia bikin tim juga kita support gitu. Terus dari sisi kita juga liatin banget nih dia konsepnya tuh mau kayak gimana, segala macem itu kita review bareng-bareng gitu. Kemudian planning dimanapun ya, mau di lini kerja apapun, menurut saya ini sesuatu hal yang sangat penting. Karena apa? Ketika kita punya planning yang detail as it should be, kita bisa, itu akan sangat membantu kita untuk cepat gitu ngambil keputusan. 1 itu, 2 langkah berpikirnya tuh bisa teratur. Terus 3, ketika kita lagi ada hal-hal nggak terduga yang tahu-tahu datang gitu, which is akan sangat day to day basis, terutama dari sisi bisnis IO gitu. Misalkan kayak tahu-tahu udah milih nih venue-nya di mana, tahu-tahu ternyata kena geser yang lain, atau tahu-tahu kita telat BNDP, yang kayak gitu. Itu kejadian by the way waktu kita kerjain Kava. Tapi karena kita punya planning yang matang, kita udah milih nih. Jadi kayak oke, ini plan A di sini, kita tanggal segini maunya di sini. Plan B kita kemana, plan C kita kemana, plan D kita kemana. Jadi kayak langsung bisa cepat gitu ngambil keputusannya dan lebih nimble lah, istilahnya lebih agile gitu.
Terus publication juga, apalagi maaf ya, saya menyebutkan sebuah jargon yang sangat-sangat menyebalkan kalau dari sisi korporat saya tahu. Tapi memang when it comes to IO, jujur kemampuan untuk nimble dan agility itu sangat diuji sih, karena kita pegang stakeholder banyak, kita kan bagian yang ngejahit ya, istilahnya di tengah itu semua, di tengah vendor, di tengah orang yang punya venue, di tengah customer kita yang datang maupun customer kita yang merupakan dealer atau circle, itu kan kita yang ngejahit semua tuh, kita yang di tengah itu semua, kita jadi hubnya mereka tuh. Jadi itu things going wrong, it's actually BAU, business as usual. Business as usual adalah ketika things going wrong. Jadi karena itu kita mesti selalu punya planning yang benar-benar bagus gitu. Balik dari budgeting gitu, logistik, publication, event flow-nya kita gitu. Misalkan, kita misalkan tadi kan kayak Fajar sempat ngomong terkait dengan SOP keamanan segala macam. Masuk lewat sini, keluar lewat sini. Misalkan tahu-tahu di sini penuh, kita mesti gimana? Itu udah harus ada lah planning yang jelas gitu untuk ke situ. Preparation, preparation sih lebih ke arah ini tools-toolsnya kita ya, untuk memastikan bahwa planningnya kita itu bisa berjalan dengan baik. Dimana ya kita avid user of Kanban. Nggak tahu kita atau sebenarnya stubbornness-nya saya aja untuk pakai Kanban gitu kan. Karena kayak gimana ya? Karena yang enak dari Kanban tools, contohnya misalkan kalau pakai Trello gitu ya, kita tuh lebih santai ngelihatnya. Jadi kayak kita ngeliatinnya tuh kayak jadwal sekolah kita pas masih SD. Ada tabelnya ke atas ke bawah gitu kan. Kita harus ngapain. Instead of daripada sebuah Excel. Saya sih cinta banget sama Excel ya sebagai finance guy. Tapi saya tahu bahwa a lot of people is actually getting overwhelmed with those tables there gitu kan. Kanban is a very good alternative. Kanban board is a very good alternative untuk kita yang mau lebih santai, dan biar update meeting itu bisa lebih cepat. Jadi kayak ya udah, you just go with your Kanban. Apa aja sih yang kita harus kerjain di minggu ini? Apa aja sih yang belum? Apa aja sih yang on hold? Apa aja sih yang sebenarnya kita butuh problem solving session? Hal-hal yang seperti itu. Oh ya, problem solving session is actually one of jargon yang kita pakai untuk sesuatu yang misalkan setiap kali kita ada update, kita update meeting itu kita selalu berusaha untuk kalau bisa nggak lebih dari 2 jam. Jadi kayak rata-rata setengah jam, 1 jam, 1,5 jam gitu. Dimana misalkan ada satu nih yang ada konflik misalkan, atau ada masalah yang harus kita diskusikan lebih dari 10 menit, itu harus bikin meeting terpisah. Nggak boleh ada di situ, karena nanti bakal molor, semua orang bakal drain di tengah itu semua, dan bisa jadi orang-orang yang sebenarnya nggak relevan itu nongkrong di situ gitu kan. Itu sesuatu yang sangat kita nggak mau, karena gimana pun kan nyebelin ya, nongkrong di sebuah meeting cuma jadi kambing congek doang. Itu nyebelin banget sih. Saya benci banget yang kayak gitu, karena saya sering ngerasain juga gitu. Itu sih salah satunya. Terus technical meeting, communication channel, ini sesuatu yang benar-benar di-uphold banget sama VPO kita sih terutama. Lucunya waktu di Kava ini sebenarnya VPO kita yang emang banyak ngehandle urusan teknis, which is Ayu Citra yang juga ada di sini gitu kan. Dia yang paling ribut tuh kalau ada urusan perkara masalah teknik dan segala macam, karena memang when it comes to the execution di lapangan, itu udah technical meeting itu harus, karena gimana pun kita nggak pernah tahu, kita harus selalu tahu ketika kita ada masalah di dalam lapangan, itu kita mesti minta tolong sama siapa. Itu harus banget tahu gitu. Dan juga one-on-one progress monitoring ini ya, kita bisa bilang
kita berusaha untuk tidak takut sama yang namanya one on one dan apa istilahnya performance review ya, terkait dengan segala hal macam lainnya, karena gimana pun itu selalu needed. Kita selalu bisa, selama kita bisa komunikasinya dengan baik, one on one is always good lah gitu. Sama di day itu sebenarnya yang sangat-sangat yang sangat-sangat krusial, of course, coordination. Keberadaan HT itu penting banget. Terus habis itu timekeeping, karena ya seperti biasa ketika kita lagi jadi IO, itu kan venue itu kan punya waktu yang sangat terbatas. Serta misalkan pengisi acara kita tuh selalu punya waktu yang sangat terbatas. Jadi nggak bisa yang kita abaikan begitu saja timekeeping, karena ya seperti saya kayak sekarang kan, maksudnya saya ngomong aja gitu. And a lot of people likes to talk. Gitu kan, ntar pasti molor gitu, udah molor terus habis itu kayak ntar udah keburu, kan gak enak gitu ya kalau misalnya lagi event kita tahu-tahu udah diusir sama security gitu misalkan. Itu sih. Dan salah satu ada juga adaptability, saya udah ngobrol tadi banyak banget kan, talk about adaptability dan hubungannya dengan planning gitu. Stakeholder communication, wah ini I cannot stress you enough terkait dengan stakeholder communication, especially ketika kita di bisnis jasa, especially ketika kita handling clients, karena memang semua konflik yang terjadi di lapangan itu selalu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Basically, you need to treat someone good, karena lu nggak pernah tahu dia bakal bisa bantuin lo kapan lagi. Satu itu. Dua, misalkan ketika kita ngambil beberapa case di mana kayak oke, ada klien yang kecewa, misalkan kayak oh ya aduh mau bawa cerita tentang beberapa event terakhir kemarin, tapi kesannya nanti saya jadi kayak bergosip. Ini ada sebuah study case yang sebenarnya kita lakukan gitu ya, di mana stakeholder management itu, stakeholder communication itu tidak dilakukan dengan baik. Jadi komunikasinya terasa terputus. Habis itu ketika ada perubahan dan segala macam itu nggak dikomunikasikan dengan baik. Yang namanya kita sebagai event organizer di sebuah event kreatif, itu kan kreatornya sendiri itu sebenarnya klien tapi ya juga partnernya kita, karena apapun yang terjadi, event kita itu nggak akan pernah bagus, nggak akan pernah terjadi, nggak akan bisa terlaksana tanpa si kreatornya ini, gitu kan. Dia bayar, oke, which is he or she is a client, gitu kan. Tapi bukan berarti mereka nggak partner kita gitu. Jadi itu juga alasan kenapa kita tuh harus jagain dia baik-baik, karena kalau enggak, mereka nanti kecewa, mereka kasih kita review yang buruk, gitu kan, or even the worst, bisa demo, minta refund, itu kan lebih stres lagi, gitu, ketika itu terjadi, gitu. Makanya, dan kalau misalkan vendor justru lebih, ini ya, lebih straightforward. Kita yang penting beres ekspektasi sana gimana, ekspektasi kita gimana, kita tuliskan di dalam hitam di atas putih, ya udah selesai gitu. Tapi kalau misalkan udah ngomongin soal partnership yang seperti ini kan, wah harus kita baik-baikin banget lah. Udah mah klien, partner lagi kan. Nggak ada dia, kita mah apa butiran debu gitu. Jadi harus bener-bener bagus lah yang namanya komunikasi itu. Sama decision making yang firm. Balik lagi ke planning. We need to stick to the planning, kecuali ada hal yang benar-benar nggak bisa terjadi gitu. Karena apa? From decision making, karena apa? Misalkan, contohnya apa ya? Coba ya saya pikir. Kondisinya adalah ada misalkan salah satu lah, kayak waktu itu ini case-nya di Kava, ada salah satu media partner yang memang kita nggak prefer untuk ada di acara ini, gitu kan.
eh, kita mesti firm gitu. Jadi kayak misalkan itu udah diambil keputusan dari atas, maka anggota kita yang lain itu juga harus tahu terkait dengan pengambilan keputusan ini, biar mereka juga bisa tegas gitu terkait dengan partner yang emang kita nggak mau ada di sini gitu. Misalkan sama orang keamanan, ya mungkin nggak bisa kita usir ya dari venue-nya kita, tapi sama orang keamanan ya harus diliatin gitu. Takutnya dia berbuat sesuatu yang sebenarnya nggak sesuai gitu. Misalkan tahu-tahu dia disrupting the events atau apa, yang kayak gitu-gitu sih. Dan itu bener-bener kayak harus strict ketika kita handling that kind of stuff. Sama juga firm decision making ini penting di mana kita itu kan it's a team gitu. Ketika kita dalam sebuah tim, maka decision makingnya itu sebisa mungkin nggak boleh berubah-ubah terlalu cepat. Karena kita juga harus, karena kalau misalkan enggak, arah timnya itu nanti jadi bingung. Kita mesti kemana. Gitu sih. Firm decision making kira-kira banyak di situ sih. Jangan sampai tim kita itu communicate the decision better with good lah. Jadi kayak semua anggota lo tuh harus tahu, termasuk dari panitianya kita, baik dari panitia maupun dari volunteer kita. Gitu. Itu harus, mereka harus tahu lah kira-kira. Harus dikomunikasikan dengan baik. Dua, ya nggak boleh keseringan berubah, karena kan dari pengambilan keputusan untuk dikomunikasikan itu kan ada time lag. Kalau misalkan cepat banget berubahnya, nanti malah berantakan. Harusnya A ke B, toto ke C, jadi kayak yang bawah pasti nggak bisa ngikutin. Itu sih, kira-kira. Itu kira-kira yang bisa gue share hari ini sebagai Oke. Presiden Israel. Oke, thank you banget Mbak Yunita buat sharingnya tadi juga, Mbak Fitri juga. Makasih banyak. Mungkin kita Ya, masih ada waktu sampai jam 18.10 ya. Tadi kan karena kita mulai jam 5.10, jadi karena 1 jam, mungkin dari teman-teman ada yang mau mungkin tanya, mungkin aku buka 2 pertanyaan deh, biar waktunya efektif ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa sambil yang mau sholat maghrib juga mungkin bisa. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau nanya dulu ke mungkin Mbak Yunita atau mungkin Mbak Ayu atau juga mungkin Mbak Fitri. Oke, Om Yo, silakan. Halo, halo. Salam halo. kenal, Mbak Yunita. Sorry, Ya, aku ini ya, nggak pakai kamera, jadi Iya, furi. Fitri. on tim sekali, nggak apa-apa. On team, Ini boleh. pursuitnya ini. Iya. Ya, boleh, Virtual boleh, pursuit, boleh. Ya, boleh. aku mau nanya juga karena penasaran sama bagian yang tadi ya, Java gitu ya. Maksudnya Hmm. kemarin waktu ngeliat, ya maksudnya ngeliat di sosmed lah ya, kayak agak kaget juga gitu ya, karena sebenarnya kan unik banget gitu ya, ada satu event tapi yang specialized temanya atau community-nya itu Furies gitu dah. Furies itu kan tapi sebenarnya kan cukup lama ya, cukup panjang ya, dan aku sebenarnya yang aku tahu gitu ya, mungkin correct me if I'm wrong juga, sebenarnya kan dulu juga punya stigma yang negatif di beberapa ini ya, di beberapa di publik lah ya istilahnya ya. Hmm. Sebenarnya juga internet bullies lah targetnya kayak karena punya hobi yang berbeda gitu kan. Nah, sekarang lebih mending dah dibanding dulu. Dulu hancur banget kalau udah Dulu. Ya, sekarang udah ups. sangat lebih Ups. lebih lebih ini. Aku dulu juga yang aku pertama ini tuh Sonic Fox tuh kan dulu yang gamer fighting Ya. itu. Dia justru yang Hmm. malah jadi ambasador banget bahwa ya ini nggak apa-apa gitu sebenarnya. Mereka juga orang yang ya bukan sesuatu yang harusnya dilihat sebagai sesuatu yang aneh juga gitu. Tapi juga memang akarnya kan salah satu dari queer community juga ya. Turis Hmm. juga kan. Nah, aku penasaran waktu teman-teman dari Misael ngambil istilahnya scope itu Hmm. gitu ya, atau ngambil community itu ada concern-concern ke arah sana kah, atau kenapa kemudian akhirnya oh nggak apa kita kita bisa angkat ini juga kok di Indonesia itu ya, atau malah justru di Indonesia karena nggak banyak yang tahu itu jadi lebih santai gitu penerimaannya, atau ada backlash, mungkin boleh cerita atau cerita pertimbangannya terutama dari sisi manajemen ya, IO kan ya Hmm. sebagai IO. Ya pasti kan ada ya pertimbangan resiko-resiko kayak gitu. Nah itu aku pengen tahu Hmm. diskusi di tim Hmm. teman-teman gimana. Itu mungkin. Thank you.
Waduh, manajemen resiko nih, Mak. Gimana nih? Gas nggak sih? Manajemen resiko gas nggak nih? Hmm. Oke. Mau mungkin gue coba jawab dari sisi gue, Kak Fit, ntar tambahin aja misalkan emang ada yang kurang ya. Kalau dari sisi kita sih basically satu, eh, ada demand. Itu udah hal yang paling dasar dari kita sebagai pengusaha gitu kan, dimana there's a demand, I'll do it. Pada dasarnya memang resikonya tinggi sih, saya tahu, dimana ya stigmanya adalah sendiri lah ya, apalagi di kalangan wibu-wibu gitu, kayak ih lu furia gitu. Yang sama-sama digituin juga padahal yang wibu ya. Iya, padahal mereka juga gitu ya, kena juga Padahal ya. mereka juga, Heeh. hello bro, lu juga nonton Milk and Mocha. Milk and Mocha is basically also furry, dude. Istilahnya gitu. Lu juga nonton Bluey, tolong. Iya benar. Bluey is basically one of the biggest fandom gitu. Terus kayak lu zamannya bocah juga lu nonton My Little Pony, come on. Istilahnya gitu kan. Cuman first thing first, kita tahu dia demand-nya tinggi gitu. Ada demand lah, demand tinggi. Dua, to be honest, kita tahu bahwa eh apa ya, bisa kita kontrol untuk dari sisi apa, misalkan dari sisi si orang, aduh Smoni lagi kan. Siapa? Jadi kayak misalkan dari sisi stigmanya itu kan kebanyakan muncul karena ya memang ada hal-hal tertentu dari sisi apa ya, dari sisi artnya juga kan banyak yang sangat dewasa ya sebenarnya ya, kalau dari sisi Furi gitu yang terkenalnya kan begitu ya. Tapi kalau kita sih berusaha memanajemennya adalah dengan cara gimana caranya kita bikin peraturan di marketplace-nya kita untuk apapun yang terjadi PG-13 or maksimum PG-15 lah. Jangan sampai yang kayak R18 tuh kelihatan di mana-mana gitu. Kayak ada yang gondal-gandul gitu kan. Itu sih satu itu, which is balik lagi ke poin dimana kita harus firm dalam bikin peraturannya juga. Jadi kayak ya mau lu se-famous apapun, Guest of Honor kita juga nggak kita bolehin. Misalkan dia mau pajang yang R18, turunin lu semua. Pasti kayak gitu sih. Gitu. Oke. Mungkin Sama dua, oh ya, masih ya, Yun. Oke, masih, lanjut dulu, masih. lanjut dulu. Sama dua, memang alhamdulillahnya personilnya kita sih. Personilnya kita tuh memang karena ada dengkot dari komunitasnya ya. Jadi kita bener-bener belajarin banget mereka tuh paradigmanya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, yang disuka seperti apa, gimana sih caranya buat ngaturnya, gimana caranya supaya nggak terjadi drama and all that stuff sih. Jadi kayak ke situ dulu gitu. Kalau dari sisi preventifnya gitu sih. Kafit mungkin mau ditambahin? Apa ya? Ada beberapa hal sih yang tadi terfikir gitu ya pada saat menyimak diskusi antara Kak Iyo sama Yuyun. Jadi pertama, kita memang betul-betul melarang adanya agenda politik gitu. Jadi memang mungkin identitas dari masing-masing pelaku atau pegiat kreatif di sana itu punya aliansi alignment-nya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi pada saat itu ada di dalam suatu event kita gitu, marketplace yang sama itu bukan untuk menyebarluaskan agenda politik tertentu gitu kan. Itu dulu pertama. Terus kedua, kalau dari segi apa namanya proporsi gitu ya, aku tuh PJ acara. Jadi yang unik itu kita di Misael, walaupun Yunita dan aku adalah presiden dan vice presiden, kita tuh jadi staffnya dari PIC ya Yun ya. Ya, Jadi kita betul. justru yang harus lapor ke dia gitu pada saat itu Iya, berkaitan kita dengan event. kita servant leader. Iya. Multifungsi Walaupun ya. melayani servant doang, belum melayani tentu dengan leader. hati gitu. Iya. Oke. Terus yang kedua adalah dari segi proporsi ternyata justru yang lebih banyak dan yang lebih populer di marketplace kita kemarin itu adalah furry yang jenisnya tuh lucu-lucu. Jadi somehow for some reason ya, kita 80% itu tuh bukan furry yang kayak wah sangat berbahaya untuk ditunjukkan ke umum gitu, enggak. Justru mereka yang punya IP tapi kebetulan IP-nya itu kayak Mora Danolfi ya. Mereka IP-nya itu ada
talking cats gitu kan, karakter-karakternya. karakter-karakternya. Kemudian ada juga Benoy yang dia itu bikin meme, jadi dia bikin semacam redrawn version of apa sih classic artworks gitu ya, dari pelukis-pelukis terkenal zaman dulu gitu yang udah jadi public domain sekarang, tapi dia buat versi Benoy. Benoy itu bunny sebenarnya, tapi di itu ya diplesetin gitu ya Benoy-nya. Dan ya itu justru itu yang highly sought out in our events gitu. Dan ada apresiasi yang juga nempel di aku waktu kita apa namanya mempublikasikan acara ini di media sosial, itu adalah waduh Kak, sayang banget aku nggak bisa datang soalnya aku dari Bali. Soalnya aku tuh justru pengen gitu loh untuk datang ke Furi yang kayak gini, yang lebih ke yang lucu-lucunya, lebih ke fursonanya gitu, bukan ke arah yang ya itu tadi ya yang hardcore niche interestnya gitu, yang entah kenapa justru lebih populer gitu ya di internet. Populer dalam artian orang-orang langsung menstigma bahwa Furi itu yang seperti itu gitu kan. Ya seperti biasalah, yang ekstrim itu memang yang lebih terkenal gitu. Padahal sebetulnya penikmatnya mungkin tidak se ekstrim itu, atau tidak punya aliansi yang sama ke arah sana gitu sih. Jadi ya aku memperkuat juga yang tadi disampaikan Yun, kita perlu strict dari segi rules-nya. Kemudian yang kedua, ini sih ternyata memang yang diapresiasi dan yang masih menyebar di kita itu yang ini ya, yang Yang untuk safe-nya ya, general yang safe public-nya, version-nya ya. betul gitu. Ya safe Ya, ya. version-nya, safe version dan emang lucu-lucu Iya, sih iya, iya. sebenarnya. Tapi Mana emang, lucu tapi banget. emang demand-nya sebenarnya tinggi banget. Aku juga kan Mm-mm. ilustrator ya, maksudnya aku pernah Mm-mm. juga mengerjakan commission Furi gitu ya, maksudnya. Iya, Tapi benar. ya, Dan mereka tapi dan Oh, mereka Kak Yo pernah purchasing ngerjain tapi power. tidak akan pernah baiklah. aku posting di Instagram gitu. Iya, iya. It's for Tapi itu private juga, consumption buat yang memesannya lah ya gitu. tapi kemarin waktu lihat acara itu tuh jadi kayak Iya. kelihatannya juga, wah ini keren sih gitu ya, maksudnya ngambil Hmm. risiko dan aku ngelihatnya make sense sih sebenarnya di Indonesia juga sebenarnya, dan semakin kesini sebenarnya juga semakin banyak yang bisa accept ya sebenarnya gitu kan. Betul. Mungkin ekstrim ya punya agenda lah, memang punya agenda ya kalau Ya, kemudian apa akan ada lagi tahun depan, silakan ya Kak Yo kalau mau Ya, daftar silakan jadi Kak Yo kalau circle, mau join, jadi dealer kita silakan boleh. Thank you Um, Mbak Yun, thank you, Mbak. Dan sebenarnya ini sih kalau boleh nambahin juga ya, kayak I don't know, actually kita justru kalau ini sih sebenarnya mungkin misinya PIC kita ya malah ya. Dia pengen supaya apa ya, Furi itu nggak cuman dipandang dari sisi itunya doang, Oke, justru malah dari sisi agendanya yang justru bikin ini lebih bisa jadi ya, tapi kayak dan iya, dan agendanya tuh kalau dari segi event, mengurangi dari stigma lah mungkin ya. iya, iya bisa Iya. karena ya gimana dong, masa pegiat seni, dan sebenarnya I would say salah satu alasan pertama kenapa kita pilih ini adalah karena purchasing power-nya mereka tinggi. Benar tinggi banget. Iya Itu betul kan banget itu sih. sangat Realistically speaking, Jadi mungkin ya nggak apa-apa lah nyebut event lain, tapi kan aku sama Yunita juga background dari event marketplace ini tuh di Comic Frontier ya, di Komifuro gitu. Jadi di Komifuro itu juga sebetulnya udah kelihatan sih bahwa purchasing power, ada demand untuk this kind of event happening gitu ya, itu kan cukup tinggi ya, sangat tinggi bahkan. Kalau misalnya teman-teman tahu statistiknya ya, di event Comic Frontier yang kemarin itu bulan Juni, bulan Mei sih ya pokoknya itulah ya, bulan Juni kemarin itu mereka sampai lebih dari 1.000 dealers yang which is pengunjungnya juga sampai puluhan ribu gitu kan, sengaja datang ke salah satu venue yang paling jauh gitu kalau misalnya dari Jakarta gitu kan, ke AIS BSD gitu. Jadi kita melihat ada nih teman-teman yang sebetulnya ingin juga punya tempat seperti itu, tapi minat mereka kebetulan sangat-sangat niche ya, sangat-sangat spesifik gitu. Either Furry, either Godzilla, either apa sih ya, adalah beberapa hal lainnya, dan di sini gitu kita mau menyediakan wadah atau ruang itu gitu. Ya, both dari segi bisnis dan juga dari segi passion kita juga gitu. Itu sih mungkin. Thank you. Oke, oke. Mungkin teman-teman ini karena udah jam 6:12, jadi kita sorry aja, sorry agak extend 2 menit tadi dari waktu mulai. Mungkin Mas Dida mau nanya ya? Ya udah, stop. Mas Dida mau nanya itu kayaknya. I'm sorry ya guys, Open cam ya dari really tadi. like to talk. Iya. I really like to talk Cepat too. Mas Dida kalau mau nanya.
Ya, ya, ya udah cepet aja. Ini kan misal aku Apa lihat yang ada terakhir dari Mas selain yang Dida? kayak event gitu, ya, kayak Kava gitu, ada Hmm, yang acara rutin gitu ya, kalau nggak salah yang nobar mm-mm. gitu ya. Ya, Nah, aku penasaran gimana caranya misal project bisa konsisten bikin event dan konsisten terus ada terus yang mau join gitu loh. Hmm, to be honest ya. To be honest, dibilang konsisten banget juga belum sih. Jadi kayak waktu itu kita kita sebenarnya untuk afternoon screen time itu kita lagi ada istirahat karena kita lagi cari venue baru gitu. Kalau misalkan waktu itu memang, tapi itu emang udah terjadi lebih dari sekali ya untuk kita rutinin. Waktu itu sih kita kena apa, gimana caranya, ya basically kita kerjain aja sih kak. Kalau udah kayak gitu, kalau ditanya gimana caranya, ya udah kita apa, basically the fuelnya adalah passion ya, karena basically kita seneng gitu ya ngadain acaranya. Kita pengen supaya, oh gue pengen nih bikin nobar sesuatu yang gue suka dan orang-orang lain suka gitu kan, yang orang-orang lain mungkin suka, ya orang-orang lain yang suka join aja, let's go gitu. The fuel is Hmm. basically just the passion of it sih. To be honest kita seneng ngerjainnya. benar. Dan kita juga ngebuka kesempatan bagi tiap personil di Misael gitu ya. Kalau memang mereka punya inisiatif untuk terhubung dengan suatu pihak tertentu gitu kan, atau membuat acara tertentu, nanti kita fasilitasi gitu. Dan kebetulan AST ini kan memang prakarsa oleh teman kita yang day jobnya adalah di salah satu chain apa ya, bioskop ya gitulah ya. Jadi memang ada Oh. background di bidang sana, dan kita ingin hal itu apa ya, expertise dia tetap keluar, kita tetap bisa terhubung, kita punya perjumpaan yang rutin gitu kan. Tapi juga apa namanya, itu juga tetap relevan dengan apa namanya ya, target pasar ataupun yang pokoknya yang ingin kita usung lah gitu, yang relevan dengan kita gitu. Dan emang yang paling sangat mudah dicerna ya nobar sih. Who doesn't like nobar? Hmm. We all like it. Kecuali Ini kalau energi sosial gue udah habis. benar, ini aku juga mau propose ke Yun nih, kayak Yun kan aku lagi sering di Bandung, nanti aku bikin itu aja diskusi kreator gitu di Dago gitu kan, gitu ya Yun ya, Boleh. ya kan? Sip. Kok jadi Boleh, diskusi let's go. internal di sini ya, maaf. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, siapa tahu teman-teman Kumara nanti ada yang Ya, pengen join bener. juga pas lagi Ya, Bisa ketemu. nanti Let's gitu. go, gitu kan. oke. Oke, Mas Dida, udah? Oke, Ya, Kip. thank you, thank you, thank you. Thank you. Oke, kalau gitu Udah mungkin ini. Monggo. thank you banget teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lebih lagi, mungkin nanti bisa follow langsung ya di Instagram ini. Aku barusan cari ada misal project. Nah, jadi langsung aja mungkin di follow. Om Yo udah follow. Aku lihat followernya. Ada Om Rio. Terima kasih. Terima Jadi kasih. mungkin sekian dulu teman-teman untuk Maret Expert hari ini. Makasih banyak buat Mbak Yunita, Mbak Fitri, Mbak Ayu, Citra udah join di Maret Expert hari ini. Mungkin mohon maaf kalau ada kurang-kurang dari kami. Mohon maaf juga durasi sharingnya terbatas, cuma 1 jam lebih sedikit lah. Jadi semoga mungkin bisa inilah ya sedikit mengenal misal project dalam waktu 1 jam ini. Makasih banyak teman-teman. Sehat Hmm. selalu ya. Dadah. Thank you. Dadah, makasih banyak Thank semuanya. you. Thank you ya Kaca semuanya, Mas thank Eko, you. Makasih Thank banyak. you, Kak sampai Yun.